Selamat malam para pemirsa, dimanapun saudara berada. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam salam rahayu. Semoga kita semua dalam keadaan sehat bergas waras, saya payam tentrem, lancar rezekinya, tansah pinaringan sehwiloso saking ngersaning Gusti. Kali ini saya akan mengulas dan membacakan beberapa testimoni dari tumpeng cemeng atau tumpeng hitam dari saudara-saudara, sedulur-sedulur semua yang beberapa waktu ini bisa kami bantu untuk membuatkan, dan puji syukur banyak di antara sedulur-sedulur bisa mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapi, terutama dari sisi kesehatan atau adanya anggota keluarga yang sakit, dan beberapa yang lain karena adanya gangguan-gangguan yang sifatnya metafisik atau non-fisik ya. Ini yang pertama saya akan bacakan, ini dari saudara di Surabaya yang mertuanya sakit, akan dilakukan pemotongan usus beberapa meter panjangnya, dan kemungkinan menurut dokter untuk selamat probabilitasnya atau kemungkinannya hanya 20% kalau dihitung secara medis ya, karena kan medis itu juga bisa untuk menghitung seberapa besar kemungkinan untuk kesembuhan atau langkah penyelamatan secara medis. Itu juga berkat ilmu pengetahuan dan sains and teknologi. Di sini setelah kami bantu untuk membuatkan tumpeng hitam, terjadi sesuatu hal yang mengejutkan, bahkan dirasakan dan disaksikan sendiri oleh para dokter yang sedang menangani pasien itu, karena setelah dilaksanakan tindakan medis berupa operasi, ada sesuatu hal yang sifatnya itu di luar jangkauan nalar atau di luar jangkauan hitungan matematis dan hitungan medis yang disaksikan oleh para dokter. Di antaranya adalah yang pertama, kemudahan para dokter dalam melakukan tindakan medis yang tadinya dikalkulasi akan mengalami kesulitan yang cukup tinggi sehingga dikategorikan ini sebagai tindakan medis yang sulit dan kemungkinan untuk langkah penyelamatan hanya 20%. Tetapi setelah dilaksanakan tindakan medis itu ternyata diberikan kemudahan, pasien mengalami recovery yang sangat cepat, sehingga apa yang dikhawatirkan dokter untuk terjadi pemulihan berat dan lambat itu tidak terjadi. Dan yang lebih surprise lagi untuk keluarga sendiri, ternyata recovery pasien atau anggota keluarga itu sangat cepat, karena diperkirakan akan berada di bawah perawatan rumah sakit itu beberapa pekan atau minggu, mengingat usianya juga sudah sepuh, maka untuk recovery juga akan memakan waktu lebih lama. Nah, ini tidak terjadi karena justru yang terjadi itu hanya 3 hari di rumah sakit dan kelihatan progresnya sudah sangat bagus sehingga pasien diperbolehkan untuk pulang. Dan peristiwa ini sudah tahun yang lalu dan puji syukur sekarang kondisinya sudah pulih kembali sehat seperti sedia kala. Kemudian ini yang terjadi beberapa hari yang lalu. Ini ada saudara di Jakarta dan kebetulan putranya sakit. Sakitnya cukup serius ya, karena mengalami diare yang cukup parah setelah dilakukan vaksin, kemudian demam dan mengalami diare. Ini waktu beliau menghubungi saya, putranya dalam keadaan sakit dan berada di rumah sakit opname, kemudian minta supaya kami buatkan tumpeng hitam, dan tumpeng hitam ini kan sifatnya darurat, jadi tidak menunggu hari weton tetapi bisa dibuat kapan saja, yang penting tetap menggunakan password yaitu nama lengkap dan nama ibu kandung. Setelah kami buatkan tumpeng hitam, karena kan kami minta supaya ada update terus ya kondisinya, perkembangan pasien ini bagaimana di rumah sakit, supaya kami bisa memfokuskan untuk penanganan secara akurat. Ini setelah dibuatkan tumpeng hitam, beliau mengirimkan foto putranya dan di sini diberi keterangan kalau sudah mau makan seperti biasa Romo. Jadi ada progres yang sangat bagus karena si anak yang opname itu kemudian sudah mau makan normal, bahkan tadinya tidak mau makan dan hanya berdasarkan infus, dan keadaannya benar-benar parah. Nah,
karena diare ini juga boleh dianggap sebagai penyakit yang ringan ya, karena ini bisa saja berhubungan dengan kondisi jantung. Maka memang seyogyanya siapapun yang mengalami diare jangan dianggap itu penyakit yang enteng ya, karena bisa saja racun, bisa infeksi di dalam perut, bisa juga akibat-akibat yang lain karena adanya organ tubuh yang tidak baik. Kemudian Ananda yang sakit ini sudah minta makan lauknya ayam kecap, jadi saya sarankan juga untuk menuruti, karena keinginan si anak ini sudah memberikan sinyalemen juga bahwa keadaannya sudah baik-baik saja dan perutnya juga sudah enak. Jadi saya kira tidak perlu khawatir lagi, apalagi telah dikonsultasikan dokter, oke, tidak masalah. Karena kami juga sangat bahagia melihat keadaan dan perkembangan anak sudah kembali progres dan kelihatan sehat seperti sedia kala, maka kami juga ingin sekali bisa menatap langsung ya, dan kedua orang tuanya menyempatkan untuk kita video call, dan memang benar-benar kondisinya sudah sangat terkendali, sudah aman terkendali. Ya ini kalau kita kaitkan dengan tumpeng hitam ya, mungkin orang bisa saja kalau yang nggak percaya ya mungkin itu faktor kebetulan karena opname, diberikan tindakan medis, diberi obat ya nggak masalah itu kalau ada orang yang percayanya hanya seperti itu. Tetapi yang namanya usaha itu kan bisa dilakukan dari segala sisi ya, dari segala arah. Saya pun selalu menganjurkan kepada siapapun untuk melakukan pengobatan, jangan bertumpu pada satu cara tindakan atau usaha untuk mencari kesehatan, tetapi harus dari beberapa cara atau beberapa usaha. Misalnya dari medis itu sebaiknya dilakukan, kemudian dibarengi secara non medis, secara alternatif melalui obat-obatan herbal, dan juga melalui jalur alternatif seperti ini, melalui jalan spiritual, melalui tradisi ya. Karena saya percaya leluhur itu zaman dulu perjuangan untuk hidup, untuk survival itu juga tidak kalah beratnya dengan orang zaman sekarang. Maka para leluhur zaman dahulu itu untuk bertahan hidup tentu punya cara-cara yang jitu, cara-cara yang ampuh. Nah, ilmu-ilmu para leluhur itu ternyata ketika diaplikasikan di kehidupan zaman sekarang ini tidak ketinggalan zaman, jadi tetap update. Nyatanya kami sudah membuktikan bahwa ilmu yang diberikan oleh Ki Juru Martani, diwariskan, diturunkan kepada kami, ini bisa untuk membantu, menolong saudara-saudara kita yang sedang mengalami sakit. Dan ketika kami melihat kondisi anak berada di rumah sakit, kami memberikan opsi bahwa dengan cara melakukan ritual tumpeng hitam untuk membersihkan penyakit, untuk menghilangkan penyakit atau untuk penyembuhan ini, kalau berhasil tentunya akan meringankan beban orang tua dalam pembiayaan medis di rumah sakit, karena kita tahu sendiri ya kalau rumah sakit juga biayanya mahal, apalagi di tempat yang bagus, yang kelasnya juga yang bagus, pasti harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Nah, di sini alternatif tumpeng hitam ini juga selain akan memberikan dampak yang positif untuk penyembuhan, mengalami progres yang lebih cepat, juga bisa untuk efisiensi biaya rumah sakit, sehingga ya katakanlah seharusnya 1 minggu opname, tapi ini bisa sehari 2 hari terus kondisinya bagus dan besoknya sudah boleh untuk pulang. Ini kan kalau dihitung dari segi biaya tentunya ya sangat signifikan. Sementara kalau dibanding dengan anggaran untuk membuat tumpeng hitam sendiri, sebenarnya ya jauh banget perbandingannya dibanding dengan biaya pengobatan dan kesehatan per harinya di rumah sakit. Saya kira tumpeng hitam ini juga nggak seberapanya. Kemudian ada lagi dari saudara kita Mas Ignatius yang kebetulan mertuanya juga sakit, menderita sakit yang cukup berat ya, kategorinya cukup berat karena ini cancer. Dan ya kita harus optimis, apapun yang kita usahakan harus percaya bahwa kita diberi jalan ya. Perkara nanti hasilnya apakah sesuai yang diharapkan atau hanya berapa persen,
itu urusan rahasia ilahi, atau itulah rahasia alam, itulah ketentuan alam. Tetapi kalau kita tidak melakukan apapun, ya artinya kita menjadi orang yang menyerah sebelum bertanding, kalah sebelum bertanding. Itu akan buruk sekali ya. Jadi apapun mesti kita perjuangkan. Nah, kebetulan ini dari keluarga, mungkin juga dari keluarga mertua, punten dalem sewu, maaf, mungkin tidak percaya dengan hal-hal yang sifatnya tradisional Jawa seperti ini, karena mungkin terbawa ya pandangan-pandangan yang sifatnya fanatis ya. Orang fanatik itu kan ya semua rumpun agama samawi itu ada bawaan untuk fanatik, itu memang kenyataannya seperti itu ya. Baik Katolik, Kristen, Islam, itu semuanya kalau sudah orang itu udah punya sifat-sifat fanatik ya nggak akan mau lagi dengan cara-cara alternatif, terutama seperti cara Jawa seperti ini. Nah, maka saya sarankan daripada kelamaan minta persetujuan dari keluarga mertua, sudah ditanggung sendiri saja Mas dari segi biayanya. Toh itu nanti kalau dilakukan dengan ikhlas akan menjadi dharma. Dan dharma itu adalah doa yang terbaik, karena tidak melalui ucapan, tapi doa yang melalui tindakan konkret atau tindakan nyata. Kalau kita peduli pada orang sakit, mengobati, menolong, ya tentunya itu akan menjadi doa untuk kesehatan kita sendiri, sehingga kelak kita, anak-anak kita, keturunan kita tidak menderita penyakit yang berat. Karena apa? Ya kita sudah membiasakan diri menjadi orang yang selalu peduli untuk menolong orang-orang yang sakit, orang-orang di sekitar kita, ya, orang-orang lain. Kalau memang kita punya kemampuan, keahlian, kebisaan, kalau memang panjenengan, kalau memang kita punya biaya yang bisa kita sisihkan untuk meringankan, itu akan sangat baik, dan itu akan menjadi dharma, dan dharma ini berguna menjadi pagar gaib. Jadi kalau panjenengan sering menolong orang-orang sakit yang berat, itu ya Anda dipagari dari terkena atau menderita penyakit berat itu. Maka kalau disuruh memilih membiayai pengobatan orang yang sakit, atau Anda sendiri yang mengalami sakit dan ditolong orang. Tentu kalau suruh memilih, kalau sudah dihadapkan dengan pilihan dan fakta di depan mata, pasti lebih memilih keluar biaya daripada kita sendiri yang menderita. Kan seperti itu ya saudara-saudara. Jadi ini benar-benar dilakukan oleh Mas Ignatius. Kemudian saya minta update, dan ini update-nya saya bacakan. Ini setelah diprosesi tumpeng hitam, saya minta untuk update perkembangan. Ini saya bacakan ya. J Romo, ini ada perkembangan yang bagus. Kata istri sebelum pulang dari RS, ibu sudah sadar, tanya-tanya, aku kok digowo rene, kok digowo rene iki. Nah, terus kemudian ibu malah marah-marah sama istri dan kakaknya yang sedang menunggui ibunya itu. Nah, ini walaupun marah, tetapi ini justru membuat harapan baru atau sesuatu yang membuat bahagia keluarga. Padahal sudah beberapa bulan ibu nggak sadar memorinya. Jadi si ibu sudah beberapa bulan tidak sadar, jadi boro-boro bisa marah. Memori aja sudah tidak sadar. Tetapi setelah kita buatkan tumpeng langsung sadar, kenapa saya ini dibawa ke rumah sakit, terus marah-marah. Itu kan artinya justru karena kesadaran itu. Tidak sadar ini juga sudah cukup berat ya, karena sampai ke anak-anaknya pun sudah nggak inget apa-apa, nggak tahu, tidak mengenali keluarga, tidak mengenali anak. Tapi ya puji syukur setelah dibuatkan tumpeng hitam, kesadarannya pulih kembali, dan harapannya ini nanti akan terjadi progres terus ya. Maka untuk saudara-saudara mengalami sakit yang cukup berat kategorinya, itu nanti satu kali membuat tumpeng hitam, dan saya sarankan untuk dilihat dulu progresnya. Jangan buru-buru langsung ingin membuat 2 kali 3 kali. Kalau saya sarankan secara fair ya, jadi sekali kita bikin tumpeng dulu, tumpeng hitam atau tumpeng cemeng, nanti dilihat progresnya. Kalau progresnya signifikan, artinya cocok, jodoh kita, ya bisa dilanjutkan untuk membuat tumpeng hitam yang kedua dan ketiga. Saya kira 3 kali sudah cukup ya. Kalau yang sudah itu ya artinya
dalam hal kita menegosiasi, minta dispensasi kepada Sang Hyang Jagatnoto, kepada Tuhan, kepada kekuatan alam, ya katakanlah kita punya kesempatan 3 kali untuk bernegosiasi. Kalau negosiasi pertama ada harapan baru, ya kita lanjutkan negosiasi lagi sampai 3 kali. Dan itulah biasanya tolok ukur nanti sampai di mana garis yang harus dilewati atau nasib atau takdir yang harus dijalani. Selain tumpeng hitam ini bertujuan untuk penyembuhan atau untuk menolong orang-orang yang sakit, namun juga dalam kasus-kasus tertentu bisa untuk menangani pasien atau orang-orang yang kesulitan meninggal dunia. Ya maaf ya, ini mungkin agak vulgar ya, tapi memang apa adanya kita sampaikan seperti ini. Ada beberapa kasus yang orang itu kesulitan meninggal dunia, artinya kondisi raganya sudah sangat tidak memungkinkan atau sudah parah sekali sakitnya, sehingga secara medis sebenarnya itu sudah mungkin kasus pada umumnya orang-orang sudah tidak akan bisa bertahan hidup. Tetapi ada kasus-kasus tertentu orang masih bertahan hidup dalam keadaan yang sangat berat atau sangat mengenaskan. Jadi ini justru semuanya kasihan, baik yang menderita sakit maupun keluarga yang menjaga. Tentu semuanya jadi berat menghadapi lelakon seperti ini. Kami beberapa kali menghadapi peristiwa atau kasus seperti ini dan memang ada juga yang kesulitan melewati proses. Kadang saya juga melihat ini ada beberapa kendala atau faktor penghalang, misalnya orang tersebut ada energi yang menghalangi. Energi ini tidak selalu negatif ya. Jadi kalau dikatakan orang yang memukul rata, orang kalau kegulangan ilmu hitam atau suka mencari ilmu hitam, itu nanti matinya susah, matinya sulit. Ini belum tentu, tidak bisa dipukul rata. Orang-orang yang sulit mati karena punya ilmu hitam, itu salah kaprah itu ya. Karena begini, dalam kasus-kasus tertentu, orang zaman dulu dalam situasi perang itu tentu membekali diri dengan ilmu kebal. Biasanya ilmu kebal ini diberikan oleh orang-orang tertentu yang memang memiliki kemampuan, jadi artinya tidak mencari sendiri. Kadang orang tua yang memberikan ke anak atau orang-orang yang mumpuni, yang sakti, memberikan kekebalan pada orang-orang banyak untuk maju perang. Ini biasa terjadi di zaman peperangan, termasuk dulur-dulur saya, leluhur-leluhur saya juga ada beberapa dulu yang memang tidak mempan, ditembak, tidak cedera, tidak lecet sekalipun terkena granat ya. Itu karena menggunakan ilmu kebal. Sayangnya tidak diajarkan bagaimana cara melepaskan ilmu kebal itu. Nah, maka pada saat menghadapi kematian ini juga menjadi penahan, istilahnya daya tahan tubuhnya luar biasa, sehingga kalau orang pada umumnya itu sudah nggak kuat dan meninggal, kalau orang yang memiliki ilmu kebal daya tahannya sangat kuat atau istilahnya itu nyawanya wulet alot. Ini yang bisa dibersihkan juga dengan tumpeng hitam. Selain itu juga misalnya ada faktor yang menghalangi yang dibuat oleh orang supaya seseorang tersiksa dan sulit melewati kematian. Ada 1-2 kasus seperti itu, tapi jarang. Nah, dengan tumpeng hitam ini peranannya juga untuk membersihkan semua yang menghalangi itu, sehingga seseorang tidak lagi terlalu lama menderita sakit, sehingga diberikan happy ending, diberikan jalan mudah di akhir hayatnya. Termasuk ada juga misalnya yang sudah 1-2 tahun tidak sadar dalam kondisi koma atau setengah koma, begitu ditumpeng hitam si pasien mengalami sadar atau wening batin, wening kesadarannya. Ya walaupun tidak lama, tapi ini merupakan anugerah ya. Karena orang diberikan wening batin, wening pikir saat sebelum ajal tiba, sehingga bisa menyampaikan wasiat atau apa pesan-pesan kepada keluarga yang akan ditinggalkan. Jadi seperti itu ya pemirsa, tumpeng hitam itu memang gunanya banyak sekali tergantung apa tujuannya ya. Kalau kita biasanya menghadapi situasi yang memang berat ya, kita tidak bisa mengatur Tuhan, kita hanya bisa berdoa kepada Gusti Ingkang Akarya Jagat untuk mohon kawelasan atau mohon belas kasih Tuhan. Nah, belas kasih Tuhan itu seperti apa?
semua kita serahkan kepada Tuhan. Kalau belas kasih Tuhan itu diberikan kesembuhan, ya puji syukur. Kalau belas kasih Tuhan itu berupa diberi kemudahan untuk meninggalkan dimensi bumi atau meninggal dunia, ya tetap ada yang layak untuk disyukuri. Jadi seperti itu ya, sedulur-sedulur. Fungsinya juga untuk pembersihan atas berbagai kendala yang menjadi aral atau mempersulit ketika orang akan meninggalkan dunia. Jadi seseorang akan melewati semua itu dengan cara happy ending atau diberikan kebahagiaan, diberikan ketenangan pada saat akan melewati ajal, dan diberikan kesempatan untuk sadar menyampaikan hal-hal penting kepada keluarga, ahli waris, keturunan yang akan ditinggalkan. Cuman ini berbeda dengan sedulur-sedulur yang mengalami gangguan yang sifatnya itu gangguan dari orang-orang yang memang berniat untuk mencelakai, ngerjai dengan cara-cara mengirim sesuatu yang hitam atau mengirim energi yang buruk, ya, mengirim santet, tenung dan lain-lain. Nah, ini beda cerita. Ya, ini bisa lebih 3 kali, tergantung seberapa level kekuatan yang menyerang itu. Kalau ya levelnya masih mungkin yang belum mematikan, biasa sekali 2 kali udah beres. Tapi untuk selama ini sekali udah cukup beres ya. Memang ada beberapa kasus yang hingga sampai 3 kali dan bahkan ada yang lebih, karena memang ibaratnya orang yang kita tolong ini bertubi-tubi mendapatkan serangan dan dikeroyok oleh banyak para ya orang-orang yang jahat seperti itulah. Makanya memang perlu beberapa kali hingga tuntas. Ini ada lagi saudara dari Banten ya, ini malah dari Banten, karena merasa diri itu memang selalu mendapatkan serangan karena memang di lingkungan kerjanya itu benar-benar kondisinya memang, mungkin kalau orang nggak ngira ya, di kota dan zaman sekarang dan di dunia medis juga ternyata gangguan-gangguan yang sifatnya metafisik itu kenceng banget ya. Kalau saya udah nggak aneh ya, karena sudah berkali-kali membantu orang itu. Lingkungan pekerjaannya sebenarnya ya jauh lah dari dunia metafisika seperti ini, tetapi justru kencang sekali kompetisi yang tidak sehat itu terjadi dan selalu menggunakan cara-cara yang tidak fair, cara-cara yang jahat seperti ini. Dan puji syukur kami bisa mengatasi dengan mudah melalui remote control ya, artinya kita menangani dari jarak jauh melalui apa, sarana tumpeng hitam. Jadi tumpeng hitam itu sebagai sarana atau medianya kita bisa menangani secara jarak jauh, dan ini lebih simpel dan mudah karena pasien atau orang yang kita bantu itu tidak perlu harus hadir atau salah satu keluarga harus hadir, itu tidak perlu. Jadi ini ada efisiensi waktu, tenaga, biaya dan lain-lain. Ya kebayang kalau harus datang kemari, harus ada yang kesini mewakili, dan mungkin biaya untuk membuat tumpeng hitam malah nggak sebanding dengan biaya transportasi, akomodasi dan lain-lain untuk kemari. Memang kalau panjenengan sekiranya tidak mau berrepot-repot harus mengeluarkan biaya ekstra untuk kemari, ya saya sarankan udah cukup di rumah saja, nanti kami yang mengerjakan sampai di sini, karena kami sudah memegang passwordnya yang tidak akan salah sasaran, tidak akan salah objek atau person yang kita tangani, karena kan ada password ya, nama ibu kandung dan nama pasien. Itu udah nanti akan terkoneksi secara gaib, akan tersambung secara metafisik dan langsung tepat sasaran. Jadi ini yang orang yang kita tolong, ini yang akan kita garap, walaupun tanpa alamat, tanpa tanggal lahir. Untuk khususnya tumpeng hitam ini cukup menggunakan 2 password itu saja, nama lengkap dan nama ibu kandung. Nah cuma ini kalau ibu kandung itu punya nama kecil, ya yang saya pakai nama kecil. Makanya untuk sedulur-sedulur yang menggunakan tumpeng hitam ini, ketika kami mulai membuka password itu dan sekiranya kok ada gangguan untuk terkoneksi secara metafisik, biasanya kami tanya apakah punya nama kecil ya, yang bersangkutan punya nama kecil atau ibu kandungnya punya nama kecilnya. Biasanya kalau punya nama kecil dan nama kecil itu diberikan, itu langsung cepat sekali terhubung. Nah, kalau saya di sini bisa menilai, menyimpulkan juga bahwa
nama kecil itu biasanya yang lebih masuk atau sudah terdaftar secara metafisik atau secara gaib. Kalau ada nama besar itu biasanya sudah bukan nama aslinya, walaupun secara formal legal di dalam ID card tertulis nama besar itu, tapi nama kecil sejak lahir, ya, itulah yang masuk ke dalam daftar metafisika atau gaibnya di situ. Dan ini nggak bisa dibohongi ya, misalnya, oh saya nggak punya nama kecil, nggak pernah punya nama kecil, tapi ketika kita sebut passwordnya kok nggak terkoneksi, nah nanti coba dicari, ternyata oh ya benar ada nama kecil. Nah ini untuk sedulur-sedulur biasanya kami sarankan kalau memang punya nama kecil ya tolong dicantumkan sekalian, jadi nanti ada 2 nama kecil dan nama setelah dewasa. Ini berlaku untuk ibu kandung maupun untuk pasien. Nah, kemudian ada lagi ini yang sifatnya pure metafisik atau bukan penyakit medis. Jadi pada saat kami buat tumpeng hitam itu biasanya akan muncul sinyal atau pertanda ini penyakit asalnya dari mana. Karena begini ya saudara-saudara ya, penyakit bisa saja sifatnya itu physically atau memang murni medis, tapi kan ada penyebabnya. Penyebabnya ini belum tentu medis atau belum tentu secara fisik. Kadangkala kita menemui penyakit fisik yang awalnya disebabkan oleh gangguan metafisik atau non fisik. Saya kasih contoh, misalnya dulu kita pernah menangani orang yang terkena sirosis. Jadi hatinya itu sudah mengeras dan sudah rusak ya. Ketika kita cek, ternyata di dalam sirosis, di dalam hati, livernya, itu ada benda kecil yang sudah berkarat yang di dalam. Nah ini benda kecil berkarat ini kan dari mana? Ya nggak mungkin orang tidak sengaja menelan atau sengaja menelan terus kemudian masuk ke dalam liver, kan nggak mungkin. Ini pasti ini memang disengaja orang untuk dimasukkan ke dalam liver. Tapi karena liver ini kan kalau terluka itu ya, kena secara fisik ya, itu kan tandanya nggak langsung kelihatan. Biasanya baru akan kelihatan kalau sudah berat sekali. Misalnya sudah 2/3 dari liver atau hati itu sudah rusak, itu baru gejalanya muncul. Tapi kalau belum rusak berat ya belum muncul. Nah ini ternyata liver yang sudah rusak itu ya, kalau secara medis ya sirosis itu disebabkan oleh apa? Pertumbuhan sel yang liar. Karena ini ada faktor ya secara medis bisa dilihat, tetapi kalau ini kan jelas. Jadi sirosis itu awalnya liver yang kemasukan benda, kemudian benda itu merusak sel-sel yang ada di liver dan akhirnya berkembang merata. Nah ini penyebabnya. Seperti juga pengalaman saya dulu waktu tahun 2006 ya, ketika mengunjungi seseorang ya, Pak Peri Andrew yang rumahnya di Ciputat. Beliau meninggal di dalam mobil di kawasan Pondok Indah dekat lapangan tenis. Meninggal dalam mobil, kemudian dibawa ke rumah sakit, kondisinya sudah meninggal. Diagnosa dokter atau diagnosa secara medis itu kan jelas itu hasilnya ya serangan jantung. Tapi kalau kita secara spiritual, khususnya spiritual Jawa, itu harus bertanya lagi lebih dalam. Kenapa terjadi serangan jantung? Apakah seseorang punya riwayat penyakit jantung? Nah, kalau yang terjadi seseorang tidak punya riwayat penyakit jantung, tiba-tiba terjadi serangan jantung, ini yang harus dilacak lebih dalam. Kami pada saat mau melayat ke rumahnya, mau misa arwah ya, misa arwah itu 40 hari lah, kalau orang Islam itu doa selamatan 40 hari. Nah disitulah kami lewat di Pondok Indah dan kemudian ketemu dengan sukmanya Pak Peri Andrew yang beliau mengatakan bahwa menunjukkan di sini saya diminta untuk mengikuti Pak Peri Andrew. Itu bundaran dari Deplu naik terus tembus bundaran pertama yang kecil Pondok Indah, belok kanan. Di situ ada pertigaan dan disitulah Pak Peri Andrew berhenti menunjukkan di sini saya meninggalnya karena saya dicekek apa. Nah di situ kita lihat ternyata di situ ada yang namanya kalau orang di sini di Jogja itu menyebutnya buto hijau. Jadi memang wujudnya kayak buto itu, tapi ya pendek lah, paling hanya 2 meteran, enggak besar banget. Cuma badannya, kulitnya itu seperti lumut ya, kayak hijau-hijau lumut ya.
Nah dari situlah ya kita hantem aja lah si buto ijo, singkat cerita seperti itu. Nah cuma di sini saya akan mengatakan bahwa orang yang secara medis bisa didiagnosa memang penyakitnya medis, tetapi penyebabnya bisa non medis. Jadi seperti Pak Peri Andrew itu secara medis serangan jantung, kena serangan jantung dan meninggal di tempat. Tetapi setelah kami teliti, kita lacak lebih dalam lagi, serangan jantung itu akibat dicekek oleh makhluk itu tadi. Dan ketika beberapa tahun kemudian ada kasus kecelakaan tunggal, seorang ustadz ya, naik motor gede, nabrak pohon dan meninggal di tempatnya. Dan saya tahu tempatnya di situ. Lah kalau saya lihat di situ ya saya nggak kaget, karena memang di situ ada dipasang yang seperti itu, pesugihan yang berupa buto ijo lah kalau saya bilang gitu. Dan itu bisa menghantam siapa saja. Nah kalau secara Jawa ya, secara tradisi Jawa atau ilmu kejawen juga, untuk mencegah hal-hal seperti itu terjadi menimpa itu ya gampang sebenarnya, bukan dengan doa atau apa, cukup Anda membawa delingo dan bengle. Ini jenis empon-empon, kalau di browsing banyak kok itu delingo dan bengle. Beli saja delingo dan bengle. Kalau di Jakarta itu di Ciledug ada banyak. Dulur-dulur yang di Jakarta kalau nyari delingo bengle ada di toko bunga atau apa, bunga untuk tabur dan lain itu, di situ menyediakan juga. Kalau tidak ya beli secara online sekarang ada. Karena semenjak saya memperkenalkan tentang manfaat khasiat delingo bengle ini, kemudian saya lihat orang mulai menjual delingo dan bengle secara online dan ternyata laris ya. Artinya ya banyak sedulur yang mengaplikasikan juga ilmu ini, dan ini berdampak ekonomi yang baik juga loh. Delingo bengle ini cukup diiris, dipotong jadi 2 potong, terus kemudian nanti disambung pakai benang, boleh pakai tusuk gigi, pakai jarum, terserah. Yang penting 2 bahan ini dipotong tipis-tipis ya, kira-kira tebelnya setengah senti, sesenti cukup, terus jadikan satu. Cara pemakaiannya gampang, cukup masukkan ke dalam laci mobil atau di dalam bagasi, atau bisa di dalam tas ya, dibungkus kain atau apa, terus masukkan tas. Kalau sepeda motor lebih mudah lagi, udah masukkan ke dalam jok sepeda motor aja, masukkan di bawah jok itu, tempat nyimpen helm apa itu kan bisa. Ini efektif sekali kalau panjenengan membawa bahan ini melewati jalur-jalur yang rawan, banyak dipasang sengkolo, pesugihan dan lain, panjenengan aman. Mereka takut dengan 2 bahan ini. Ini jadi bukan teori, bukan ngoyo-ngoyo, ini sudah saya buktikan, saya tes sendiri, memang benar efektif sekali. Nah, saya kira ini dulu testimoni. Sebenarnya banyak sekali testimoni yang bagus tentang tumpeng hitam maupun bancaan weton. Nanti kapan-kapan akan saya ulas ya, akan saya buatkan videonya ya, dengan harapan ini juga akan memberi manfaat yang besar untuk panjenengan semua para pemirsa YouTube Surya KKS khususnya, dan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada pada umumnya. Mekaten mawon, semoga yang sedang sakit, yang masih dalam perawatan, saya doakan semoga lekas diberikan kesembuhan, sehat bergas waras seperti semula, dan nantinya akan lebih berguna untuk kehidupan ini, untuk seluruh makhluk. Wilujeng rayu kang tinemu, bondolan bejo kang teka saking kersaning Gusti, Suradiraja ning ratu lebur dening pangastuti, rahayu sagung titah dumadi.